Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi di kelas IPS bersama Pak Budi. Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Tentang masa Orde Baru. Oke, sekarang kita buka dulu. Oke, sudah dilihat di layar ya, di layar sebelah. Hari ini kita akan bahas melanjutkan materi yang sebelumnya tentang politik di masa Orde Baru. Oke, kita bahas dulu. Ya, politik di masa Orde Baru seperti yang terlihat di sini, yang pertama yang juga menarik adalah ketika awal mula di tahun 1971 pemilu yang kedua di Indonesia, pemilu yang pertama di masa Orde Baru ada 10 partai politik ya, peserta pemilu ya. Tapi selanjutnya setelah pemilu berikutnya yang dilaksanakan di tahun 1977, pemerintah Orde Baru menyederhanakan peserta pemilu dari 10 hanya menjadi 3. Seperti terlihat di sini ada yang pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia, terus juga ada Partai Persatuan Pembangunan atau sering disingkat P3 atau PPP, dan yang terakhir Golongan Karya atau Golkar. Ya, jadi di masa Orde Baru ini adalah peserta pemilu yang selalu mengikuti pemilu selama 5 tahun sekali sampai nanti berakhir setelah tahun 1997 ya. Nah, untuk Partai Demokrasi Indonesia sendiri ini adalah gabungan dari partai-partai yang ada saat itu ya, yaitu ada PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Perkindo. Ya, sedangkan partai yang memiliki latar belakangan atau belakang Islam, dalam hal ini agama Islam ya, atau basisnya adalah Islam, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di masa Orde Baru juga sempat dilaksanakan atau ada kebijakan yang namanya asas tunggal. Ya, saat itu sering juga disebut astung. Artinya apa? Artinya hanya ada satu dasar atau hanya asas yang boleh diperbolehkan untuk kalau kita membuat sebuah organisasi, sebuah lembaga, sekolah, dan lain sebagainya, asasnya harus Pancasila. Ya, termasuk partai politik juga ya. Karenanya untuk mendukung itu pemerintah Orde Baru membuat program P4, singkatan dari pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila yang biasanya dilaksanakan di setiap kali awal-awal proses kegiatan ya. Misalnya sekolah di masa MOS gitu kan, kuliah juga di masa penataran dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Apa tujuan dari program P4 ini? Yang pastinya adalah untuk tidak lagi ada organisasi-organisasi yang dilarang ya sejak peristiwa G30S yang namanya PKI itu sangat-sangat dilarang. Jadi kebijakan pemerintah Orde Baru berharap dengan adanya asas tunggal ini tidak ada lagi partai yang berbasis komunis atau yang seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat pemilu di masa Orde Baru. Ya, secara rutin setelah tahun 1971, terus dimulai 1977 ya, ini memang tidak 5 tahun sekali ya, tapi sejak 1977 sampai 1997 itu rutin 5 tahun sekali. Kita lihat di sini ya, kontestan yang pertama tadi sudah kita bahas ya, udah Pak Budi bahas. Ya, terus lanjut. Nah, ini dari 1977 sampai dari 1977 sampai 1997 hanya ada 3 kontestan seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Oke. Ya, dan selama 6 kali secara berurut-urut ya, pemenang pemilu di masa Orde Baru adalah golongan karya. Hal ini yang membuat
Presiden Soeharto sebagai salah seorang pembina peserta pemilu ini, Golkar ini secara otomatis selalu bisa menjadi presiden kembali karena saat itu presiden dipilih melalui MPR. Ya, nanti MPR setelah memilih menjadikan presiden sebagai mandatarisnya, sebagai pelaksana tugasnya. Ya, karena jumlah anggota MPR, DPR dari Partai Golkar selalu melebihi 50%, sehingga akhirnya ketika pemilihan presiden secara otomatis Soeharto selalu berhasil menjadi presiden berikutnya. Ini berikut adalah seperti yang kita lihat sini, pemilu dari 1955 sampai 2009. Ya, walaupun sekarang sudah ada nanti ada 2014 dan 2019 ya, mungkin nanti akan kita tambahkan. Runutannya nanti pemilu tahun 1999 seperti yang terlihat di sini muncul banyak sekali ya, dari 3 menjadi 48 partai ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan kita bahas nanti di masa Orde Reformasi. Oke. Di masa Orde Baru juga terjadi PPRA ya di Irian Barat. Apa itu PPRA? Penentuan pendapat rakyat. Jadi kita tahu ketika sebelumnya ada peristiwa Trikora, Dewikora, Dewa Ruci yang ditembak sama Belanda ya, sampai akhirnya Indonesia berhasil mengambil alih atau menguasai kembali Irian Barat saat itu ya, dengan berbagai macam peristiwa yang cukup banyak lah ya, sampai akhirnya dari persetujuan New York yang terakhir PPRA dan juga dari hasil PPRA Irian Barat pun bergabung ke Indonesia dan diganti namanya saat itu menjadi Irian Jaya. Terus juga di masa Orde Baru terjadi integrasi Timor Timur ya, dan juga terjadi disintegrasi ya. Apa itu integrasi dan apa itu disintegrasi? Yang satu adalah bersatu menjadi wilayah Indonesia, sedangkan disintegrasi pecah atau memerdekakan diri menjadi negara yang merdeka, menjadi negara Timor Leste ya. Di sini ada di tahun 1975 ya. Saat itu Indonesia pertama kali masuk di daerah Timor Timur ya. Jadi Timur Timur sendiri bergabung ke Indonesia melalui proklamasi Balibo pada tahun 1975 ya, tepatnya 30 November 1975 dan disahkan oleh DPR RI tepatnya 17 Juli 1976. Ya. Nah, sedangkan proses disintegrasi sendiri terjadi baru di tahun 2002 ya, dengan nama Republik Demokratik Timor Leste, yang sebelumnya mereka mengadakan jajak pendapat di tanggal 20 Agustus 1999 ya, di bawah pengawasan UNAMED ya. Dengan hasilnya cukup jauh ya, artinya masyarakat Timor Timur saat itu memilih opsi merdeka sebanyak 78,5% ya. Selanjutnya di masa Orde Baru juga ada politik luar negeri yang kita ketahui di akhir masa Orde Lama Indonesia keluar dari keanggotaan PBB ya. Tapi di sini memang saat itu dengan awal mula Orde Baru membuat jaringan lagi, utamanya di Asia Tenggara ya. Karenanya dibuatlah persetujuan Bangkok yang saat itu memang terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ya. Jadi dengan adanya persetujuan Bangkok ini pemulihan hubungan diplomatik pun dilakukan ya, termasuk juga permusuhan-permusuhan yang terjadi saat itu. Oke. Seperti yang tadi sudah disampaikan, di masa Orde Lama Indonesia sempat keluar dari keanggotaan PBB, tapi di tahun 1966, tepatnya 28 September, PBB menjadikan Indonesia kembali menjadi anggotanya, walaupun secara nomor urut ya Indonesia tetap ya tidak berubah nomor urut keanggotaan di PBB ya setelah masuk lagi
tahun 1965 keluar, dan tahun 1966 di masa awal-awal Orde Baru Indonesia menyatakan bergabung kembali menjadi anggota PBB. Nah, di masa Orde Baru juga ya terjadi transisi perubahan perekonomian dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ya, langkah-langkah pemerintah Orde Baru ini saat itu berusaha untuk menguatkan pengusaha pribumi ya dengan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan juga dengan bantuan-bantuan kredit ya. Program yang lainnya juga menjalankan program kebijakan-kebijakan yang prinsipnya melindungi usaha-usaha yang dilakukan oleh pribumi. Nah, untuk melakukan pembangunan ya, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah mencari bantuan-bantuan dari luar negeri dan juga pinjaman dari luar negeri. Ya, saat itu Indonesia banyak sekali bergantung dari negara-negara maju yang tergabung di dalam IGGI dan CGI. Ya, bantuan lain juga dari lembaga internasional seperti WHO, UNESCO, UNICEF, dan juga terkait dengan keuangan adalah dari IMF. Ya, seperti terlihat dari background di sini ya, bahwa kebijakan-kebijakan ini memang mempercepat pertumbuhan pembangunan dengan suntikan modal yang sangat besar, namun dampaknya adalah terjadinya seperti jebakan utang ya. Saat itu seakan-akan digambarkan Indonesia itu memiliki banyak sekali utang demi utang yang harus dibayarkan setiap tahunnya melalui anggaran belanja negara. Ya, sehingga apa yang terjadi ya, dengan semakin banyaknya utang yang terjadi di akhir-akhir pemerintahan Orde Baru terjadi inflasi ya di akhir ya. Walaupun sebelumnya secara baik sekali ya, di awal-awal era tahun 1980-an Indonesia dapat meningkatkan atau mengendalikan inflasi, bahkan membuat pembangunan berjangka pelita ya, pembangunan 5 tahun ya, bahkan ada juga pembangunan 25 tahun repelita ya, dan juga saat itu PDB atau peningkatan pendapatan bruto negara itu tumbuh dengan baik. Bahkan di era pelita yang kelima dari tahun 1989 sampai 1994, Indonesia bahkan sampai dikatakan the new Asian tiger ya, atau munculnya negara industri baru ya di beberapa negara di Asia. Namun itu tidak lama, 3 tahun setelah itu ya, di tahun 1997 musibah pun datang ya, kondisi di mana terjadi goncangan global ya, moneter secara global ya, yang saat itu disebut dengan krisis moneter. Orang sering menyebut saat itu krismon ya. Ya, jadi diawali di tahun 97 sampai akhirnya meningkat di tahun 1998, ekonomi Indonesia minus dari menjadi 13,2%. Ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia saat itu. Ya. Jadi dengan adanya krisis global itu berdampak Indonesia yang menyebabkan salah satu kondisi di mana Orde Baru runtuh. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan terkait dengan krisis moneter. Yang kedua juga banyaknya terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebar ya di berbagai kementerian ya, dan juga departemen-departemen di bawah pemerintahan. Ya, dan di akhir juga turunnya kembali setelah tahun 1965-1966 terjadi demonstrasi mahasiswa. Di tahun 98 juga terjadi demonstrasi mahasiswa yang muncul besar-besaran. Ya, berikut demonstrasi yang terjadi di mana mahasiswa menuntut Soeharto mundur ya. Bahkan puncaknya adalah terjadi aksi tewasnya mahasiswa di tanggal 12 Mei 1999
Saat itu disebut tragedi tahun 1998. Setelah terjadi penembakan mahasiswa di Jakarta saat itu, ya, 13-14 Mei terjadi kerusuhan di mana-mana, pembakaran berbagai sentra ekonomi, ya, di mall dan lain sebagainya. Dan pada 19 Mei 1998 akhirnya turun ke jalannya mahasiswa sampai ke gedung MPR DPR dan berhasil masuk ke dalam gedung MPR DPR, ya. Melihat kondisi itu, apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto adalah mengundang 9 tokoh masyarakat yang saat itu banyak berpengaruh di masyarakat, terus juga merombak Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi, membentuk Komite Reformasi, ya. Namun dari nama-nama tokoh yang ada saat itu tidak ada atau banyak yang tidak mau bergabung oleh pemerintah Orde Baru, ya. Sehingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 mau tidak mau dengan kondisi yang ada saat itu, akhirnya Soeharto pun mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie yang saat itu sedang menjabat sebagai Wakil Presiden, ya. Dan bisa dikatakan 21 Mei 1998 ini adalah akhir kekuasaan Presiden Soeharto dan juga Orde Baru, ya. Oke, demikian yang bisa Bobi sampaikan di hari ini, ya. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Oke, salam.